Oke guys, kali ini kita lanjut bahas No Game No Life, dan di part kali ini gue masih ambil dari light novel No Game No Life volume keempat ya. Kalau kalian suka video kayak gini, silahkan subscribe atau like ya guys. Oke, gak usah basa-basi, langsung menuju ke ceritanya. Di pantai selatan Federasi Elgia di siang hari, Sora duduk sambil menunggu Shiro yang sedang berganti pakaian. Sementara ia menunggu Shiro, Sora memandang ke kanan dan ke kiri karena belum melihat Plum. Jibril, apa yang terjadi pada Plum? Bukannya ia mau membawa kita ke tempat Siren? Tanya Sora ke Jibril. Ah, aku di sini. Tiba-tiba, Plum menyahut dari dalam peti. Plum, apa yang kau lakukan di dalam sana? Tanya Sora karena mendengar suara Plum dari dalam peti. Lalu Jibril mendekat dan menjelaskan kondisi Plum. Master, sinar matahari fatal bagi Dampir. Bahkan ketika ia bersembunyi di dalam peti, sinarnya masih lumayan berefek ke Dampir. Mendengar penjelasan Jibril, Plum kemudian ikut menambahkan. Sora sama, Posyandu hanya akan mengirimkan perahu penerima mereka di malam hari. Mengapa kita harus datang di siang hari? Kita ini di laut, Plum. Apa kau ingin aku melewatkan baju renang dalam situasi seperti ini? Jawab Sora dengan tawa kecil. Ngomong-ngomong, Plum, bisakah kau memberikan kami perkiraan kapan perahu penerima akan tiba? Tanya Sora memastikan. Sekitar tengah malam atau lebih, jawab Plum. Berarti kita punya banyak waktu, ucap Sora. Itu sebabnya kita tidak perlu datang terlalu awal, ucap Plum. Lalu dia menutup kembali petinya. Lalu setelah Shiro dan yang lainnya selesai berganti pakaian, Sora, Shiro, Step, dan Izuna bermain lempar bola bersama. Miko melihat mereka bermain sambil duduk santai di pantai. Namun tiba-tiba ada seorang yang melucuti pakaian renangnya dari belakang. Miko segera menutupi opanya dengan satu tangan dan melihat ke belakang. Apa artinya ini, Nona Jibril? Miko berkata sambil melirik tajam ke Jibril. Jibril tertawa kecil lalu berkata, Keke. Menurut literatur master, menampakkan dada seseorang di tempat seperti ini adalah takdir. Oh, benarkah? Kalau begitu, kau juga harus mengalami takdir yang sama kan? Miko berkata sambil bersiap mengambil pakaian Jibril. Hehehe, kau pikir seekor anjing yang hanya bisa merangkak di lantai dapat mengambil sesuatu dariku? Maka kusarankan segeralah ubah mindsetmu. Jibril mengajak Miko dengan senyum kecil. Baiklah, kita lihat saja nanti. Miko berlari sambil menutupi opainya mengejar Jibril yang membawa pakaian renangnya. Kejar-kejaran mereka menciptakan gelombang ombak yang cukup dahsyat. Miko bahkan menggunakan kekai untuk mengejar Jibril. Akibatnya, baju renang para gadis dan pengikut Miko menjadi basah dan tampak transparan. Ino sangat senang melihat pemandangan ini, tapi kemudian suara bel berbunyi. Pip, pip, pip. Oke, cut, berkemas. Terima kasih atas kerja kerasnya. Tiba-tiba, Sora berteriak sambil menepukkan tangannya. Satu demi satu, semua orang kembali ke tepi pantai. Aksi kejar-kejaran Miko dan Jibril pun ikut berhenti, dan Jibril mengembalikan baju renang Miko. Namun, Step masih asik bermain di pantai sendiri. Step, apa yang kau lakukan? Pembuatan film sudah selesai. Kau dapat kembali ke pantai sekarang. Sora berbicara sambil mengambil ponsel yang dia pasang di sekitar pantai. Apa yang terjadi? Tanya Step dengan bingung. Step, jangan bilang kau benar-benar bersenang-senang tadi. Maaf tentang itu, Step. Sebenarnya, di antara semua orang di sini, tidak satu pun di antara kita yang menyukai laut, ucap Sora. Semua orang setuju sambil mengangguk. Karena perahu penerima masih lama, mereka duduk dan mengobrol di bawah pohon sambil menunggu perahu penerima. Sedangkan Sora bermain game papan melawan Izuna. Shiro melihat pertandingan mereka sambil mengelus ekor Miko dengan santai. Tak terasa, matahari mulai tenggelam. Tiba-tiba, Sora berteriak. Bosan. Mendengar itu, semua orang berpaling melihat Sora.
Menyebalkan. Setelah menang, kau mau lari, Des? Izuna menyahut dengan muka cemberut. Ah, bukan. Itu bukan karena aku bosan bermain dengan Izuna, kata Sora menenangkan Izuna. Lalu Sora berdiri dan berbicara pada peti kayu. Oi, belum. Harusnya perahu penerima sekarang sudah datang kan? Belum mengeluarkan kepalanya dari bawah peti. Ia menjawab dengan ekspresi kelelahan karena terpapar sinar matahari dari dalam peti. Ah, aku kan sudah bilang, mereka akan datang tengah malam. Baterai smartphone dan PC tabletku sudah low. Aku udah mulai bosan, ucap Sora. Itu sebabnya aku bilang kita datang terlalu awal. Belum menjawab dengan wajah letih. Ah tidak, aku bosan. Berangkat sekarang atau aku akan pulang, ucap Sora mengeluh karena terlalu bosan. Miko yang sedang dielus oleh Shiro di bawah pepohonan menyahut perkataan Sora. Ya, sangat membosankan di sini. Jibril, sini, ucap Sora. Jibril segera muncul di udara. Kau menemukan posisinya? Ucap Sora dengan serius. Ya, seperti yang Master perhitungkan. Seharusnya tepat. Jibril menjawab sambil duduk mengangguk. Mendengar percakapan Sora dan Jibril yang aneh, Plum merasakan ada sesuatu yang salah. Perhitungkan, kata Plum bingung dalam hati. Ketika Sora mengeluarkan PC tabletnya, terlihat peta yang merincikan batas Federasi Timur. Dia menunjuk ke arah yang diposisikan. Sora memandang ke arah cakrawala dan mengatakan, Oke, ayo, lakukan Jibril. Dimengerti. Mendengar kata-kata Sora, Jibril tidak bisa menyembunyikan ekspresi gembira di wajahnya sambil berlutut menerima perintahnya. Merasakan ada sesuatu yang aneh, Ino bertanya, apa yang akan kau lakukan? Ino berbicara dengan panik. Sora mengangkat Shiro, kemudian berkata, Kita akan pergi sendiri. Semuanya mundur. Master, apakah tidak masalah melakukan ini? Tanya Jibril memastikan. Sora menampakkan senyum keberanian dan mengacungkan jempol menandakan aman dan berkata, Buat sebesar yang kau bisa. Jibril tertawa senang dan berkata, Aku tidak tahu sudah berapa tahun sejak terakhir aku menggunakan ini. Hehehe, aku sangat menantikan ini. Jibril mengaktifkan sihir pemusnah massalnya yang dulu pernah menghancurkan wilayah elf. Semuanya mundur. Miko memerintahkan dengan tenang tapi tajam. Step, Izuna, dan para pelayan Miko mundur berlindung dari sihir Jibril. Energi roh perlahan mulai berkumpul di tangan Jibril. Master, aku akan menggunakan sekitar 5% dari kekuatan penuhku, ucap Jibril. Lalu, tangan kanan Jibril turun dengan kecepatan luar biasa. Setelah beberapa detik, terdengar suara gemuruh ledakan dan terjadi gempa bumi yang diakibatkan oleh sihir tadi. Gelombang besar terjadi dan laut mulai terbelah. Phew, sangat menyenangkan bisa menggunakan kekuatanku. Kuharap akan ada waktunya di mana aku bisa menggunakan 100% kekuatan penuhku. Pokoknya, sekarang kita bisa melihat ibu kota Seiren. Jadi, aku bisa menteleport kalian kapan saja. Jibril berbicara dengan senang setelah menggunakan sihir air strike miliknya. Oke, semuanya. Mari kita pergi. Pegangan pada Jibril. Sora mengajak semua orang. Melihat sihir penghancur milik Jibril, Miko dan para warbes merasa tak berdaya. Mereka kembali ke pantai dengan ragu-ragu. Aku tahu ini sejak lama, tapi melihatnya sendiri, ini seperti sebuah lelucon buruk. Gumam Miko dalam hati. Tindakan terbaik adalah tidak terlibat dengan Flugel sama sekali, ucap Miko dengan tawa kecil. Kemudian Miko, Step, dan yang lainnya mendekat ke Jibril. Jadi, kita akan berteleport sekarang, pergi ke ibu kota Seiren, Oceando, ucap Jibril sambil mengaktifkan sihir teleportasinya. Sayap Jibril mulai bercahaya lagi, dan halonya berputar lebih cepat dan lebih cepat. Meninggalkan suara ledakan, kelompok itu menghilang. Mereka langsung tiba di kota Oceando, tempat tinggal para Seiren.
Miko menatap Sora, Shiro, dan Jibril bergantian, dan mengambil napas dalam-dalam. Orang-orangmu, apakah kalian tidak punya batas kedunguan? Tidak paham alasan Miko marah, Sora malah kebingungan. Di mana masalahnya? Kemudian, Jibril juga ikut menyahut keluhan Miko. Oh ya, apakah anjing kampung punya keluhan? Step berbicara keras seolah-olah mewakili Miko. Mama, membelah laut seperti itu? Tidak peduli bagaimana kau melihatnya. Itu seperti tindakan permusuhan. Bukannya kau sama saja mencari musuh? Mereka mengundang kita dulu dan membuat kita benar-benar menunggu. Jadi, karena kita kehabisan waktu, kita datang ke sini dengan terburu-buru. Mengingat kerja keras Jibril, mereka harus berterima kasih kepada kita dan menerima kita dengan lagu dan tarian. Iya kan? Jawab Sora santai. Setelah beberapa saat, seorang siren berenang mendekati mereka dan dia mengatakan sesuatu. Namun, Sora tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Setelah Jibril menghilangkan gelembung udara, para siren segera bergegas. Terima kasih karena kalian udah datang. Aku Amira, perwakilan Ratu Siren. Bahkan di dalam laut, rumor tentang penaklukan kalian mencapai sini. Raja ajaib yang menyelamatkan Imanity. Amira berbicara menyambut Sora dan kawan-kawan. Oh, kami juga sudah menyiapkan sebuah pesta, hehehe. Atau kau lebih menginginkan makanan? Atau mungkin diriku? Amira menggoda Sora sambil meraih tangan Sora ke pelukan opainya. Namun, Sora bersikap biasa dan mengabaikan godaan Amira. Pertama, mari kita lihat Ratu dulu. Sambutanmu bisa menunggu setelah itu, kata Sora acuh tak acuh. Oke, jadi mari kita berenang ke kota. Ikuti aku, tehe, ajak Amira. Dengan Amira yang memimpin jalan, Sora dan yang lainnya turun dan menuju Oceando. Di perjalanan, Sora melihat-lihat kondisi Oceando lalu bertanya ke Plum. Aku ingin tahu, bisa-bisanya orang-orang ini tetap ceria dan bersemangat ketika ras mereka hampir punah. Bukannya aku sudah bilang, mereka itu benar-benar gak mengerti apa yang terjadi pada mereka. Orang-orang ini cuma tahu makan, tidur, seks, dan bermain, tidak lebih. Ikan memang mengandung nutrisi yang dapat membuat orang lebih pintar. Tapi ikan sendiri agak bodoh. Sulit dipercaya bukan? Jawab Plum. Tak lama setelah mereka berenang, mereka memasuki sebuah bangunan tertinggi di Oceando. Maaf membuat kalian menunggu. Ini adalah ruangan ratu. Amira mengulurkan tangan dan membuka pintu perlahan. Sekarang, aku akan memperkenalkan kepada semuanya. Ini adalah ratu dari Siren, Laila Lorelei Dono. Setelah pintu terbuka, seorang wanita cantik sedang tertidur di dalam balok es. Lalu, Plum menyampaikan usulan Sora kepada Amira. Amira sama. Tentang membangkitkan ratu, Sora Dono dan lainnya mengatakan bahwa mereka ingin menantang game dengan semua orang di sini. Apakah baik-baik saja? Kata Plum. Mendengar kata-kata Plum, Amira menjawab, Oke, tidak masalah. Tapi, apa kau bisa mengatur sihirnya? Tidak masalah. Tapi, aku ingin mendapat bantuan sekitar 30 orang untuk sihir ini. Jawab Plum. Amira mengangguk kepalanya. Baiklah, maka aku akan mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan untuk memasuki mimpi yang mulia. Plum membungkuk dan meninggalkan ruangan dengan Amira. Tapi, Step dan yang lainnya tampak tidak mempedulikan kepergiannya. Mereka hanya fokus pada balok es dengan ratu yang tertidur di dalamnya. Wah, seorang wanita cantik. Step terpana melihat sosok Ratu Siren. Reaksi Ino, Miko, dan bahkan Izuna merasakan hal yang sama. Pandangan mereka tidak bisa teralihkan dari sosok yang ada di dalam balok es tersebut. Namun, Sora justru tidak melihat hal istimewa dari Ratu Siren dan berkata,
Hmm? Apakah ia cantik, Shiro? Mendengar ucapan kakaknya, Shiro menjawab datar. Entahlah, aku tidak mengerti. Apa? Semua orang terkejut karena reaksi mereka. Dapatkah kalian semua tenang? Aku tidak menyebutnya jelek, tapi jika dibandingkan dengan orang seperti Miko, Jibril, Izuna, dan Shiro, ia masih kalah cantik dan imut dari kalian. Mendengar kata-kata Sora, hanya Jibril dan Miko yang kembali dengan indera mereka. Menakjubkan, Master, ini yang kumaksud sebelumnya, kemampuan Siren, ucap Jibril. Jibril melanjutkan, Siren tidak memiliki tubuh khusus atau sihir, tapi fakta bahwa mereka berhasil bertahan hidup selama ini dikaitkan dengan senjata terhebat mereka, yang adalah... Sebelum Jibril menyelesaikan kalimatnya, Miko melanjutkan, selama mereka berada di air, mereka punya kemampuan untuk menarik apapun. Siren adalah spesies yang telah menerima berkah dari air. Alasan mengapa mereka tinggal di laut dan tidak bisa meninggalkannya karena sejumlah besar spirit atau roh di tubuh mereka adalah spirit air, dan mereka dapat menarik spirit lain, ucap Miko. Aku mengerti. Sora dan Shiro mengangguk paham, seakan mereka mengerti apa yang terjadi. Itu seperti sihir penggoda kan, ucap Sora. Ya, sederhananya, mereka mengontrol gerakan spirit, sesuatu seperti menggunakan magnet untuk menarik mereka, yang awalnya bukan sesuatu yang penting. Tapi, Jibril melirik Ratu, dan sekali lagi mengalihkan matanya. Tapi, mermaid ini, jumlah spirit yang ia miliki dapat dianggap sebuah anomali. Tapi, mengapa kemampuan Ratu tidak bekerja pada Master? Jibril bertanya ingin tahu. Kata Jibril, kami tidak punya spirit kan? Sahut Shiro. Ya, katamu, semua orang di dunia ini memiliki spirit dalam diri mereka, tapi Shiro dan aku tidak, jawab Sora. Obrolan mereka berhenti setelah Plum dan Amira masuk ke ruang Ratu kembali. Maaf membuat kalian menunggu, ucap Amira. Mereka berdua mendekati balok es di mana Ratu tertidur. Sekarang, kita akan menggunakan sihir Plum untuk memasuki mimpi yang mulia. Untuk semua yang ingin membangkitkan Ratu, tolong bersumpah pada komandemen, dan bertaruhkan semua yang kau miliki, lalu sentuh balok es, ucap Amira. Hah? Apa yang kau katakan? Ucap Step terkejut. Apakah ada masalah? Amira ikut bingung. Apakah ada masalah? Tentu saja. Apa yang kau bicarakan? Kami datang untuk membantu atas permintaan kalian kan? Kata Step protes. Plum, kau membawa mereka tanpa mengatakan apapun? Amira melirik Plum. Aku minta maaf, jawab Plum menunduk. Tenang, Step, kaulah yang tidak mengerti. Nada Sora tenang seperti biasa. Melihat betapa tenangnya dia, Step berbalik dan mengamati reaksi semua orang. Tidak hanya Sora dan Shiro, tapi Miko, Jibril, Ino, dan bahkan Izuna memiliki ekspresi tenang di wajah mereka. Melihat Step kebingungan, Sora menjelaskan. Kami diundang ke sini untuk membangkitkan Ratu melalui game Ratu kan? 10 komandemen aturan ketiga menyatakan, dalam game, taruhan akan dibuat oleh kedua belah pihak untuk menetapkan nilai. Sedangkan Ratu bersumpah untuk hibernasi. Karena persyaratan game untuk membangkitkannya adalah membuat ia jatuh cinta dengan pihak lain, taruhan harus setara dengan cintanya kan? Ucap Sora. Tepat, Ikemen-san. Tidak hanya penampilanmu, tapi otakmu tampan juga. Amira tertawa dan mengangguk setuju. Tapi Step yang tidak mengerti masih tidak bisa setuju. Bukankah itu terlalu aneh? Mereka orang-orang yang diambang punah. Kita kesini untuk membantu. Jadi, mengapa kita harus menghadapi semacam resiko? Mendengar pertanyaan Step, Sora menjawab dengan santai. Plum bilang sebelumnya, mengganggu hubungan dan mimpi harusnya tidak mungkin di bawah 10 komandemen.
Itu mungkin karena ratu menyetujuinya, tapi persetujuannya itu hanya dalam game itu sendiri, yang berarti jika kita belum memulai game ratu, segala macam mantra tidak dapat digunakan, sehingga tidak ada cara lain untuk membangunkannya. Dan untuk mendapat hak bermain melawannya, taruhan yang ia butuhkan adalah Sora memandang Plum dan Amira, lalu berbicara dengan nada bercanda. Jika kau menginginkan cintaku, kau harus siap mengorbankan semuanya, bukan begitu? Step tertegun. Amira mengangguk setuju dengan perkataan Sora. Jawaban benar. Aku sungguh tidak ingin melepasmu kepada ratu. Apa kau tidak menginginkanku? Mengabaikan Amira, Sora berbicara. Pokoknya, karena kita memiliki sihir cinta yang memungkinkan ratu jatuh cinta, tidak akan ada masalah. Sesuatu seperti itu, apa yang akan terjadi jika tidak bekerja? Step merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ia merasa ada sesuatu yang tidak sesuai dengan tempatnya. Mengapa resiko tinggi baru dikatakan sekarang? Step menatap Sora. Mengapa Sora tidak merasa curiga pada semuanya? Plum kemudian mulai menjelaskan aturan game. Jadi, setelah kalian mempertaruhkan semua yang kalian miliki, tolong bersumpah dan sentuh balok es. Setelah itu, para dampir dan aku akan membaca mantra untuk memasuki mimpi yang mulia. Aku juga akan menyiapkan sihir cinta di menu kalian. Karena itu mimpi, lingkungan dapat diatur sesuai keinginan. Jadi, Sora Dono yang akan memutuskannya. Aku akan mencoba mengikuti imajinasi Sora Dono dan membangun sejalan dengan mimpi ratu. Sora tersenyum tanpa rasa takut. Tolong bersumpah, ucap Plum. Ashente. Sora, Shiro, Step, Miko, Jibril, Ino, Izuna, dan Plum. Karena semua dari mereka berbicara satu kata sekaligus, lingkungan mereka berubah menjadi putih. Dalam sekejap mata, tempat virtual sekolah bawah laut telah dibangun. Itu adalah SMA yang dibangun sama seperti gaya bangunan yang ada di sekitar Oceando. Sora, Miko, dan kawan-kawannya berkumpul di gerbang sekolah. Mereka mendiskusikan rencana untuk membuat ratu jatuh cinta. Aku tak sabar melihat skill cinta yang jadi kebanggaanmu, Hatsuse Ino. Miko berbicara dengan rasa penuh penasaran. God luck kakek des. Izuna memberi semangat kakeknya sambil mengacungkan jempol. Ya, seperti perintah Miko sama. Ino berbicara sambil melirik ke layar perintah. Tanpa ragu memilih perintah pengakuan, Ino berjalan maju. Wanita cantik di sana, tunggu. Ino mengejar ratu yang mau berangkat sekolah. Apa kau berbicara denganku? Jawab ratu. Tentu. Oh wanita cantik, tolong maafkan aku karena mengganggumu. Jika diperbolehkan, aku ingin kau mendengar beberapa kata dariku. Ino bersiap menyatakan cinta ke ratu. Dan kata-kata apa itu? Jawab ratu penasaran dengan senyum manis. Hati Ino serasa ingin meledak hanya dari kata-katanya. Tolong, saya mohon Anda untuk menghabiskan malam penuh gairah denganku. Ino berlutut dan bersujud. Semua orang terkejut, bahkan ratu membeku terkejut. Namun, Ino melanjutkan, mengabaikan semua orang. Ketika pertama kali melihatmu, hatiku telah mendidih seperti lava. Tolong lihat, pedangku mengeras dan tegak seperti baja. Ratu menarik nafas tajam dan mundur dengan ekspresi bingung. Ia dengan cepat berlari menuju gedung sekolah. Tapi Ino menggenggam tangan ratu. Tunggu, ucap Ino. Tidak, hei, biarkan aku pergi, lepaskan, menjauh dariku. Ratu mulai berteriak takut, dan akhirnya berhasil melepaskan diri dari Ino. Setelah itu, ia berbalik, melewati kerumunan, menghilang ke dalam gedung sekolah. Tunggu, Ratu, Ratu! Ino berteriak sedih sambil bersujud. Beberapa hari terus berlanjut. Ino masih tetap bersujud, mengharapkan cinta ratu.
Sedangkan Sora dan yang lainnya seperti mengabaikan tujuan untuk membuat ratu jatuh hati. Tak terasa 40 hari berlalu. Ino masih tetap bersujud. Ratu mulai mendekati Ino dan ia menyentuh pipi Ino. Ia tersenyum dan berkata, "Mustahil bagi kita bersama." Rupanya pengakuan Ino ditolak. Agar memenuhi perintah Miko, Ino memilih perintah sihir cinta dan berkata, "Maafkan aku, Ratu." Ino meraih dada Ratu. Dalam sekejap, cahaya merah bersinar di sekitar Ratu, dan ia membuka matanya terkejut. Ratu mengeluarkan suara lemah karena dadanya diremas oleh Ino. Wajahnya memerah, bahkan Sora dan lainnya dapat mengatakan dengan jelas bahwa detak jantungnya meningkat. Kita berhasil. Sekarang kita bisa." Kata-kata Ino terpotong oleh kalimat Ratu selanjutnya. "Tidak, maafkan aku. Bahkan jika kau menginginkan cinta dengan cara ini mustahil." Ratu jelas menolak Ino. Ratu melambaikan siripnya dan berenang menghadap bangunan sekolah. Kata-kata Hatsuse Ino kalah muncul di layar. Tiba-tiba Sora dan Shiro langsung terlihat berbeda dan dengan yakin berkata, "Kita telah menang." "Itu cukup, Miko-san, Jibril." Merespon kata-kata Sora, Miko dan Jibril berkata, "Ya, kita akhirnya selesai bermain," kata Miko sambil mengangguk. "Aku sudah mengkonfirmasinya. Aku siap kapan saja. Tinggal menunggu perintah Anda," jawab Jibril sambil mengangguk juga. Melihat mereka berdua mengangguk setuju, Sora berbicara dengan suara datar. "Lakukan, Jibril. Keinginanmu adalah perintah bagiku," jawab Jibril. Lalu Jibril mengaktifkan sihir penghancur. Tanpa menunggu lama, mantra yang dibuat oleh puluhan dampir, sihir yang mengganggu mimpi Ratu, langsung hancur oleh Jibril. Ruang di sekitar meledak, dan Amira yang sedang menonton game dari dunia nyata terpental ke belakang. Plum dan Amira membeku terkejut karena mereka melihat semua orang keluar dari dunia mimpi dan bangun. Kemudian Sora berkata dengan penuh percaya diri, "Oke, checkmate, kami menang." Kalau itu, Amira benar-benar tidak mengerti. Amira berbicara dengan senyum kaku dan ekspresi bingung. Namun Sora dan Shiro berkata, "Peraturannya tidak mengatakan kami tidak boleh save and quit. Dengan kata lain, kau tidak pernah mengatakan kami tidak boleh meninggalkan game sampai salah satu dari kami ditolak. Jadi harusnya tidak ada masalah dengan quit di game saat ini. Kau bisa memanfaatkan sumpah sejauh yang kau bisa, kau tahu?" "Oke, Jibril, kita selesai. Ayo kembali ke udara." "Dimengerti." Merespon perintah masternya, Jibril mulai mengaktifkan sihir dengan ujung jarinya. Tiba-tiba, hembusan angin memasuki ruangan Ratu. Dalam sekejap, air terbelah dan di dalam ruangan, udara mulai masuk. Plum dan Amira sangat terkejut. Kemudian, Jibril tersenyum kecil. "Maafkan aku hanya mengembalikan udara yang tadi aku kompres menjadi gelembung ke keadaan semula." Lalu, suara Miko yang terengah-engah tiba-tiba terdengar. Miko yang berpura-pura tenang sebelumnya, tiba-tiba menampakkan ekspresi seakan ia sedang kesakitan, menghirup udara segar karena ia tidak mendapat kesempatan untuk menghirupnya dalam waktu lama. Untuk menahan tekanan air 25 kali dari biasanya dengan tubuh daging dan darah dalam waktu yang lama. Rasanya sangat tidak nyaman, bahkan setelah menggunakan kekai. Miko berbicara dengan tampak diambang runtuh, namun ia menguatkan kehendaknya, duduk sila dengan tangan menahan wajahnya sambil tersenyum. Plum, Amira, dan Step tampak sangat tidak mengerti apa yang terjadi. Karena tekanan air, darah tidak akan keluar dari tubuh. Bahkan, jika Miko menggunakan kekai, itu tidak akan bisa terdeteksi, yang mana kalian tidak bisa menyadarinya.
dan kami dapat mendengar detak jantung sesuka hati. Miko, silahkan jelaskan pada kami. Sora berbicara ke Miko. Kau seperti memerintah orang. Lupakan saja. Miko sedikit cemberut dan memalingkan wajahnya dengan senyum kecil. Beruntungnya orang ini berada di pihak kita, pikir Miko dalam hati. Seren di sana. Ia tidak menginginkan ratu bangun sama sekali, kata Miko. Mendengar kata-katanya, Amira tampak gemetar. Selanjutnya, berdasarkan kesimpulan Sora, semua tentang taruhan ratu adalah kebohongan, dan hal-hal tentang tipe, pria tampan, dan apalah itu, semuanya hanyalah kebohongan. Miko berkata lembut mengejek Sora. Aku sudah lama menyadarinya. Sial, kata Sora dengan kecewa. Miko tertawa riang ketika melihat reaksi Sora. Lalu, Miko memandang rendah pada Plum dan Amira dan berkata, apakah kau benar-benar berpikir jika di dalam laut dapat menyegel indraku? Hei kau, Dampir dan Seren bangsat. Apa kau pikir dapat menggunakan kami sebagai makanan? Dengan kata-kata itu, pandangan Plum dan Amira bergetar. Apa yang terjadi? Step dan Izuna masih tidak mengerti apa yang terjadi. Oke, kita pergi. Jibril, bawa kita ke pantai, ucap Sora. Dimengerti. Jibril melebarkan sayapnya dan halonya mulai berputar. Kemudian, semua orang mendekatinya. Tolong tunggu. Belum berlari mendekat. Kau cukup cerdik, Dampir. Bisakah kau berhenti bertindak seperti korban sekarang? Senyum tipis Sora menyebabkan Plum ketakutan. Melihat Sora dan yang lainnya akan pergi, Amira berbicara. Ino-sama masih di sini. Apakah baik-baik saja meninggalkannya di sini? Di samping Amira, Ino terbaring tak bergerak, dan semua orang melihatnya. Izuna mulai terlihat gelisah pada Ino dan Sora. Tapi Sora menjawab biasa. Ya, itu gampang. Karena akibat jika kau melakukan apapun pada Ino, kau sangat tahu, bukan? Amira terbelalak kaget, dan Sora tertawa mengejek. Bertindak seperti idiot di depanku, kau harus memiliki batasan di mana kau bisa meremehkan orang lain. Sora menoleh. Kami akan kembali, Seren. Dan jangan lupa, harga untuk merendahkan kami sangatlah besar. Kemudian, Jibril menteleportasi mereka, hanya meninggalkan Amira dan Ino.